Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kabar baik bagi kita semua. Kali ini kami akan bercerita tentang salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia adalah orang terpandang, penuh wibawa, pedagang yang kaya dan disegani, dan yang paling penting, kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW gak diragukan lagi. Siapa lagi kalau bukan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar adalah putra Abu Quhafah. Nama aslinya adalah Abdullah. Orang-orang memanggilnya Atik atau Sang Tampan karena wajahnya yang begitu rupawan. Ia adalah seorang Quraisy yang pandai bergaul dan disukai oleh banyak orang. Ia juga dikenal sebagai pebisnis ulung yang memiliki akhlak terpuji. Abu Bakar adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling dekat. Abu Bakar adalah pedagang yang disegani dan disenangi oleh banyak orang. Ia juga ramah dan baik hati, sehingga orang-orang akan senang jika melakukan transaksi perdagangan dengannya. Abu Bakar termasuk orang yang kaya raya, namun kekayaannya tidak menjadikan ia sombong. Ia tetap rendah hati dan senantiasa berbuat baik kepada siapa saja. Sebagai seorang sahabat, Abu Bakar sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Meskipun ketika itu ia belum tahu bahwa sahabatnya baru saja diangkat menjadi seorang rasul oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad diutus menjadi seorang nabi, semua orang di kota Makkah gempar karena ajaran yang dibawa beliau sangat bertentangan dengan ajaran jahiliyah yang mereka anut selama ini. Berita tentang ajaran Nabi Muhammad kian menyebar ke setiap penjuru kota Makkah. Semua orang mengetahuinya, termasuk Abu Bakar. Sebenarnya aku belum yakin kalau Muhammad telah menjadi seorang nabi dan mengajarkan ajaran yang sangat bertentangan dengan ajaran nenek moyang kami. Sepertinya aku harus menanyakan ini kepada Muhammad secara langsung, kata Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun pergi menemui Rasulullah SAW untuk menanyakan langsung tentang berita yang membuat dirinya terus bertanya-tanya. Wahai Muhammad, apa benar berita yang kudengar bahwa engkau telah meninggalkan ajaran nenek moyang kita? Kata Abu Bakar setelah bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah pun menjawab bahwa yang dikatakan Abu Bakar adalah benar. Sesungguhnya Allah lah yang patut disembah. Tiada Tuhan selain Allah. Lalu Rasulullah membacakan beberapa ayat Al-Quran di hadapan Abu Bakar. Abu Bakar pun terdiam dan mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka seketika itu juga Abu Bakar menyatakan keislamannya tanpa keraguan sedikit pun. Wahai Muhammad, aku percaya kepada engkau. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ucap Abu Bakar. Dengan tanpa ragu, Abu Bakar langsung mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau segera percaya dan meyakini ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan suatu hari, ketika sekelompok orang kafir sedang membicarakan Nabi Muhammad yang baru saja melakukan Isra Mi'raj dan menerima perintah sholat langsung dari Allah di langit ke-7, Abu Bakar Ash-Shiddiq langsung membenarkan dan membela Rasul. Beliau berkata dengan menyebut nama Allah bahwa apabila hal tersebut diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka itu pastilah benar. Seketika itu, orang-orang kafir melemparkan pasir kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang awalnya disegani dan dihormati, hanya karena masuk Islam, orang-orang kafir menjadi membencinya. Inilah salah satu kelebihan Abu Bakar. Beliau tidak pernah sama sekali melakukan kerasulan Nabi Muhammad. Ia selalu membenarkan setiap perkataan Rasulullah sehingga ia mendapat julukan Ash-Shiddiq atau yang membenarkan. Ketika kekejaman kaum kafir semakin memuncak, Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke Madinah. Bersama Abu Bakar, beliau melintasi padang pasir yang gersang, meninggalkan kota Makkah dan bersembunyi di sebuah gua untuk menghindari kejaran orang-orang kafir. Ketika bersembunyi di dalam gua, Nabi SAW tertidur di pangkuan Abu Bakar karena beliau merasa amat kelelahan.
Tiba-tiba, seekor kalajengking muncul dari sebuah lubang yang berada tidak jauh dari mereka. Kaki Abu Bakar terkena sengatan kalajengking. Rasa sakit yang diakibatkan oleh sengatan kalajengking membuat Abu Bakar menangis. Namun, ia hanya diam sambil menahan rasa sakit. Ia tak mau tidur Rasulullah terganggu. Tak lama kemudian, Rasulullah terbangun karena air mata Abu Bakar menetes ke pipi beliau. Menyadari bahwa Abu Bakar tengah menahan sakit, Rasulullah pun bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Mengapa engkau menangis?" Abu Bakar pun menjawab, "Maaf ya Rasulullah, ada kalajengking yang menyengatku selagi engkau tidur. Aku sengaja menahan sakit karena khawatir akan mengganggu istirahatmu." Lalu Nabi pun mengobati luka di kaki Abu Bakar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, luka itu langsung sembuh seketika. Abu Bakar juga seorang sahabat Nabi yang selalu terdepan dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan, menjenguk orang sakit, senantiasa menyantuni fakir miskin, serta membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Abu Bakar berperan aktif dalam perkembangan Islam di masa-masa awal penyebarannya. Ia adalah seorang yang tangguh, yang selalu berjuang tak kenal lelah membantu dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sekuat jiwa, raga, dan harta. Ia tidak sungkan memberikan semua hartanya untuk membantu menegakkan panji-panji Islam. Karena itu, Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat. Kelak, ia akan menjadi salah satu penghuni surga yang bersama-sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadi kisah singkat tentang Abu Bakar. Masya Allah ya teman-teman, betapa luar biasa perjuangan dan kesetiaan Abu Bakar. Ia rela melakukan apapun demi tegaknya Islam di muka bumi. Semua itu dilakukannya semata-mata untuk mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jumpa lagi di kisah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.